Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku sekalian. Salam sehat dan semangat belajar dimanapun kalian berada. Materi kita hari ini yaitu tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah bersama Ibu Yuni Arta Boru Simanjunta. Pentingnya memahami berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah ialah untuk memahami peristiwa-peristiwa pada masa lampau dengan baik. Apa itu sejarah? Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang artinya pohon, pohon yang menggambarkan pertumbuhan secara terus-menerus. Sedangkan dalam bahasa Inggris sejarah disebut history dan dalam bahasa Belanda sejarah disebut geschiedenis yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Adapun sejarah menurut para ahli, yang pertama dari bapak sejarah kita, Herodotus, yang mengatakan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan juga melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Kemudian ada menurut Bapak Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dan segala sebab akibatnya. Kemudian menurut Bapak Sartono Kartodrijo yang mengatakan bahwa sejarah dibatasi oleh dua hal, yakni sejarah secara objektif yang menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, dan sejarah secara subjektif yang artinya sejarah yang ditulis oleh sejarawan. Dan yang terakhir menurut Bapak Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan keempat pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Manusia, ruang, dan waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam sejarah kita mengenal adanya dimensi spasial yaitu ruang, dan dimensi temporal yaitu waktu, serta manusia sebagai subjek dan juga objek sejarah. Subjek yang artinya manusia sebagai pelaku sejarah, dan objek yang artinya segala yang dibuat oleh manusia akan membentuk sejarah. Ruang merupakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa atau sejarah, dan waktulah yang menunjukkan kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Terdapat 4 konsep waktu dalam sejarah. Yang pertama yaitu perkembangan, di mana masyarakat yang berkembang akan membawa bentuk baru yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Contohnya demokrasi Amerika yang semakin berkembang akibat dari perkembangan struktur kota yang semakin kompleks. Yang kedua yaitu kesinambungan, di mana kecenderungan masyarakat dalam mengadopsi cara-cara lama. Contohnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah yang mengadopsi kebiasaan lama antara lain menarik upeti raja taklukan. Yang ketiga yaitu pengulangan, di mana peristiwa yang sama terulang kembali di masa berikutnya, atau disebut juga sejarah terulang kembali. Contohnya pada peristiwa lengsernya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang dilatar belakangi oleh aksi demonstrasi dari para mahasiswa. Dan yang keempat yaitu perubahan, di mana peristiwa perubahan terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam kurun waktu yang singkat. Contohnya pada revolusi industri Inggris yang membawa perubahan dengan teknik permesinan. Contoh konsep manusia, ruang, dan waktu dapat kita lihat pada peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana manusia atau pelaku sejarahnya yaitu Presiden Soekarno dan Hatta, kemudian ruang atau lokasi terjadinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan waktu kejadiannya itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Cara berpikir diakronik dalam sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia yang artinya melintas atau melampaui, dan kronos artinya waktu. Maka, diakronik adalah sesuatu yang melintas atau melampaui dalam batasan-batasan waktu. Cara berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Cara berpikir diakronik sering juga dikaitkan dengan cara berpikir yang kronologis yang membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya.
Berpikir diakronik berarti membahas peristiwa sejarah secara kronologis yang dapat memberikan pemahaman yang dinamis tentang kehidupan manusia yang terus bergerak, berproses, dan juga bertransformasi. Ciri-ciri berpikir diakronik. 1. Memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang atau lebih menekankan pada proses dan durasi. 2. Dikaji tidak terlalu mendalam dengan cakupan kajian yang kurang luas. Ketiga, terdapat konsep perbandingan di dalamnya. Dan 4. Terus bergerak dan memiliki hubungan sebab akibat. Berpikir diakronik berarti berpikir secara runtun, teratur, dan juga berkesinambungan. Dengan berpikir diakronik, kita dapat mengidentifikasi suatu masalah dengan tepat agar terhindar dari pemahaman anakronik, yang artinya menempatkan tokoh, objek, peristiwa, atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan urutan waktunya. Contoh, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, ada berbagai peristiwa sejarah yang terjadi yang dapat kita susun secara kronologis. Dimulai pada tanggal 6 Agustus, yaitu pengeboman kota Hiroshima, tanggal 9 Agustus, yaitu pengeboman kota Nagasaki, tanggal 14 Agustus, yaitu penyerahan Jepang terhadap sekutu, tanggal 16 Agustus, yaitu peristiwa Ragas Dengklok, dan tanggal 17 Agustus, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Cara berpikir sinkronik dalam sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Berpikir sinkronik yaitu mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Cara berpikir sinkronik lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Berpikir sinkronik berarti memahami sebuah peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya dan lebih memperluas ruang dalam peristiwa tersebut. Dengan berpikir sinkronik, kita bisa menganalisa suatu peristiwa sejarah tertentu pada waktu tertentu. Ciri-ciri berpikir sinkronik. 1. Melebar dalam ruang dan menyempit dalam waktu, yang artinya mengkaji peristiwa pada masa tertentu. Yang kedua, dikaji secara mendalam dan sangat sistematis. Yang ketiga, bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Dan yang terakhir, itu tidak ada konsep perbandingan. Berpikir sinkronik dapat kita gunakan untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada suatu peristiwa sejarah dan untuk mengetahui sebab akibat terjadinya suatu peristiwa sejarah tersebut secara lengkap dan juga mendalam. Contoh, pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965, kita dapat mengetahui secara luas atau secara detail tentang apa, kenapa, dan bagaimana peristiwa sejarah tersebut terjadi dan bagaimana dampak terhadap politik dan ekonomi pada masa itu yang dapat kita kaji secara mendalam. Adapun perbedaan dari keduanya yaitu diakronik. 1. Mempelajari kehidupan sosial dengan cara memanjang tetapi berdimensi waktu. Yang kedua, melihat masyarakat sebagai hal yang terus bergerak aktif dan mempunyai hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, menjelaskan detail proses transformasi yang terus terjadi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Dari sinkronik, yang pertama yaitu mengamati kehidupan sosial dengan cara meluas tetapi berdimensi ruang. Yang kedua, melihat kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terorganisir yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, menjelaskan kehidupan masyarakat secara deskriptif. Penggabungan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah dapat memberikan pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi dalam peristiwa sejarah, melainkan juga mengapa peristiwa sejarah tersebut bisa terjadi. Penggabungan cara berpikir diakronik dan sinkronik tidak hanya menjelaskan keterkaitan antar bagian, tetapi juga urutan kronologis dan dinamis dalam kurun waktu tertentu. Demikian pembahasan materi kita tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah mendengarkan. Semoga semuanya paham. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.